Obrolan kali ini saya akan nyoba ngomongin mengenai 6 elemen rahasia dalam perencanaan bisnis UMKM. Oke, kita langsung aja ya. Di bagian pertama, itu saya sebelum ngomongin 6 elemen rahasianya, maka kita harus menjawab kenapa sih perencanaan itu penting buat UMKM. Nah, saya coba jawab secara analogi ya. Jadi, memulai usaha itu tuh bisa saya analogikan seperti berlayar gitu, mengarungi lautan luas gitu untuk mencari harta karun. Nah, saya suka Luffy ya, saya suka One Piece, jadinya saya nyoba analogikan seperti itu. Karena perencanaan bisnis itu ibaratnya kayak peta harta karunnya. Nah, peta harta karunnya itulah yang akan membantu kita untuk menentukan arah tujuan dari kapal kita, terus strategi yang tepat untuk memulai pencarian harta karunnya, bahkan langkah-langkah untuk mencapai harta karunnya itu tadi. Harta karun ini bisa kita analogikan seperti bisnis, seperti apakah yang kita harapkan. Nah, itu goalnya. Nah, bagian kedua ini saya akan mulai membahas mengenai elemen-elemen penting dari perencanaan bisnis. Kurang lebih ada 6 elemen penting dalam perencanaan bisnis. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Ringkasan eksekutif itu adalah deskripsi singkat dari usaha atau bisnis yang akan kita jalankan atau yang sedang kita jalankan. Nah, di dalamnya itu akan menceritakan banyak hal, tapi ya secara singkat gitu. Umumnya isinya itu adalah mengenai target pasar dari usahanya kita, dari produknya kita, dari layanannya kita, target pasarnya. Lalu isinya adalah tentang proyeksi keuangan dari usaha kita, dari produk kita, proyeksi keuntungannya bagaimana, proyeksi modalnya bagaimana, makanya disebut proyeksi keuangan. Yang berikutnya adalah tentang rencana tim atau manajemen yang akan terlibat di dalamnya, baik yang produksi maupun yang sales. Itu di dalam eksekutif summary tadi. Jadi dideskripsikan di situ secara singkat tentu saja. Nah, termasuk juga pasti adalah kebutuhan pendanaan untuk menjalankan bisnisnya kita. Ya, jadi itu semua diceritakan secara singkat, tapi lengkap. Singkat dan lengkap seperti itu. Nah, itu elemen yang pertama. Elemen yang berikutnya atau elemen kedua adalah mendeskripsikan bisnis atau deskripsi bisnis. Nah, ini tuh kayak kalau tadi itu adalah eksekutif summary itu adalah ringkasannya, kalau deskripsi bisnis itu adalah detail strukturnya, apa-apa yang ada di dalamnya. Sehingga karena itu ngomongin detail, maka di dalamnya itu banyak akan ngomongin produk atau layanan dari usaha kita. Jadi sebenarnya jualan apa sih? Layanannya itu sebenarnya memberikan layanan apa sih? Produknya itu sebenarnya apa yang dijual sih? Jadi bukan hanya ngomongin oh saya jualan roti. Nah, roti itu apa yang dijual? Apakah harganya? Apakah rotinya itu? Ataukah gengsinya? Ataukah yang lainnya? Seperti itu. Makanya secara detail jualan dari produknya. Yang berikutnya adalah analisis pasar atau marketnya. Jadi bukan hanya targetnya. Kalau target itu kan nanti ini akan dijual ke siapa. Nah, ini udah ngomongin analisisnya. Contohnya popok lah gitu. Pemakai produk ini adalah anak-anak atau bayi. Tapi kan target marketnya kan bayinya kan, tapi orang tuanya. Nah, itulah yang disebut dengan analisis pasar. Atau mungkin juga lebih spesifik lagi, di Kendari itu ada berapa orang sih yang punya anak, misal seperti itu. Dan tentu saja ada ngomongin mengenai strategi pemasaran produk kita, layanan kita, termasuk juga di dalamnya adalah strategi penjualannya. Tambahannya adalah biasanya akan ngomongin dari strategi operasional dari usaha kita. Jadi mulai dari pembelian bahan baku sampai kemudian pendistribusian atau penjualan dari produknya. Perlu digarisbawahi adalah semakin detail, semakin lengkap dari deskripsi usaha kita tadi itu, maka akan semakin bagus buat kita. Karena artinya kita sebagai pemilik usaha itu semakin paham mengenai usaha atau bisnis kita. Itu elemen yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai strategi pemasaran dan penjualan.
Strategi ini jelas bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana caranya menarik perhatian orang ke produk layanan kita atau ke usaha kita. Makanya di dalamnya itu yang harus dijelaskan adalah yang pertama dulu adalah bagaimana caranya untuk menjangkau si target pasar tadi. Di mana nongkrongnya, di mana kumpul-kumpulnya di media sosial seperti itu. Lalu kemudian setelah kita tahu gimana caranya untuk menjangkau target pasarnya, kita cari caranya untuk meningkatkan kesadaran atau awareness dari target pasar yang tadi kita omongin, yang tadi kita sasar. Dan lalu bagaimana caranya menghasilkan penjualan atas produk dan atau layanan yang kita punya tadi. Oke, itu elemen yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke elemen keempat, yaitu mengenai manajemen dan tim. Tentu saja seperti namanya, ini isinya adalah mengenai daftar orang yang akan terlibat di dalam bisnis kita. Orang itu bukan nama ya, tapi siapa saja, jabatan apa saja yang akan terlibat dalam bisnis kita. Ya karena itu artinya ini juga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari bisnis kita dan tim apa saja sih atau divisi apa saja sih yang akan dibentuk serta tanggung jawabnya untuk usaha kita. Orang sering bilang atau bahasa kerennya ini disebut juga manajemen sumber daya manusia. Yang kelima akan ngomong mengenai rencana operasional. Nah ini akan menjelaskan mengenai proses produksi atau bagaimana terciptanya sebuah produk atau layanan di dalam bisnis kita. Lalu akan juga ngomongin mengenai peralatan dan atau teknologi apa yang dibutuhkan untuk membuat produk atau layanan kita tadi. Lalu juga ini akan pasti ngomongin mengenai kebutuhan tenaga kerja, termasuk juga prediksi jumlahnya, termasuk juga apa saja sih keahlian yang dibutuhin terkait dengan itu. Oke? Itu yang kelima. Nah, yang berikutnya adalah elemen keenam atau elemen terakhir dalam paparan ini adalah mengenai rencana keuangan, di mana isinya udah pasti adalah proyeksi-proyeksi atau perkiraan keadaan di masa mendatang. Jadi ini akan kurang lebih ngomongin mengenai proyeksi pendapatan, proyeksi biaya-biaya yang muncul atau biaya operasional yang muncul atau biaya bahan baku yang muncul atau yang lain-lain, biaya atau beban lah ya. Yang berikutnya adalah proyeksi laba atau rugi, dan dari data-data itu kita akan bisa ngomongin mengenai analisis rasio keuangan. Nah tipsnya adalah sebisa mungkin gunakan bahasa yang ringkas, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Lalu ini yang sering banget juga disepelekan adalah sebaiknya semua data yang utamanya isinya mengenai angka itu lengkapilah dengan grafik, tabel, atau diagram. Tujuannya ya biar menarik, karena namanya angka, sesuka-sukanya kita sama angka itu akan ya bosen ya kalau cuma ditulis gitu saja. Oke, itu dulu obrolan kali ini, dan sebagai penutup video ini didukung full oleh Aufa, jasa kuliner terbaik di Kendari, yang sekarang Aufa itu sudah bisa diakses melalui www.aufa.co.id. Itu alamat website yang isinya adalah informasi produk dan informasi layanan yang insya Allah lengkap. Dan juga Aufa itu punya Aufa Baking Class, ABC, Your Baking Friend, di mana itu adalah insya Allah tempat belajar baking yang didesain menyenangkan untuk warga Kendari. Dan jangan lupa, terakhirnya adalah subscribe. Nyalakan lonceng untuk channel ini supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya mengenai bisnis. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.